Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Fianinda, NPM C1B019135 dari kelas B Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan apa saja itu bentuk-bentuk badan usaha. Yang pertama, ada kepemilikan perseorangan. Kepemilikan perseorangan merupakan badan usaha yang hanya dimiliki kepemilikannya oleh satu orang. Badan usaha ini cuma memiliki satu pemilik, jadinya. Dan dalam suatu badan usaha tentunya ada keuntungan dan kerugiannya juga kan. Jadi apa saja sih keuntungan dan kerugian dari badan usaha kepemilikan perseorangan ini? 3. Keuntungan dari kita memiliki atau ingin membangun badan usaha perseorangan. Yang pertama, badan usaha perseorangan itu mudah dibentuk dan murah. Yang kedua, mereka tidak terlalu terikat dengan peraturan pemerintah. Yang ketiga, pajak penghasilan yang dimiliki oleh badan usaha perseorangan itu lebih murah daripada badan usaha yang lain. Selain keuntungan, pasti ada kerugiannya kan? Kerugian dari badan usaha perseorangan. Yang pertama, semua kewajiban hanya dimiliki oleh pemilik. Misalkan dia mengalami kerugian, itu hanya akan ditanggung oleh dirinya sendiri. Yang kedua, mereka susah untuk mendapatkan dana yang besar. Yang ketiga, usia dari badan usaha tersebut tergantung oleh pemiliknya. Biasanya badan usaha ini tidak terlalu bertahan lama karena pemiliknya sakit atau meninggal dunia. Yang kedua, ada badan usaha persekutuan, yaitu suatu kesepakatan hukum antara dua atau lebih orang memutuskan untuk melakukan usaha bersama. Persekutuan ini juga sama dengan badan usaha lainnya, memiliki keuntungan dan kerugian. Apa saja sih keuntungan dan kerugiannya? Keuntungan atau kelebihan dari kita jika ingin membangun badan usaha persekutuan. Yang pertama yaitu mudah dibentuk dan murah. Yang kedua, mereka tidak dijadikan subjek pajak penghasilan dari perseroan terbatas. Nah, selain keuntungan pasti ada kerugian kan atau kelemahannya. Sama seperti kepemilikan perseorangan tadi, mereka memiliki tanggung jawab yang besar, yang dimana semua tanggung jawab diatasi oleh pemiliknya. Yang kedua, mereka juga susah untuk mendapatkan modal yang besar atau dana yang besar. Dan yang ketiga, usia usaha tersebut bisa dilihat dari kekompakan dari partnership mereka. Misalkan mereka susah, maksudnya susah di sini atau mereka memiliki beda pendapat dan saling berkeras diri, usia badan usaha mereka akan cepat selesai. Akhir dari bentuk badan usaha ada perseroan terbatas atau corporation, merupakan suatu entitas hukum yang dibentuk oleh suatu negara bagian. Usaha ini dipisahkan dan dibedakan dari pemiliknya dan manajernya. Perseroan terbatas memiliki usia yang tak terbatas. Pemiliknya juga tidak bertanggung jawab atas kerugian di luar jumlah yang telah mereka investasikan di dalam usaha, dan lebih mudah memindahkan adil saham kepemilikan seseorang dalam suatu perseroan terbatas dibanding andil dalam usaha selain perseroan. Selain itu, mereka juga memiliki kelemahan, yaitu kelemahan atau kerugian jika kita membangun badan usaha, yaitu kelemahan terbesarnya adalah perseroan terbatas itu adalah
masalahnya dari kelemahannya adalah pajak, karena pajak mereka itu tinggi. Laba perseroan terbatas umumnya menjadi subjek dari perpajakan ganda. Laba perseroan terbatas dikenakan pajak pada tingkat perusahaan. Lalu ketika laba setelah pajak dibayarkan dalam bentuk dividen, penghasilan itu akan dikenakan pajak lagi sebagai pajak penghasilan. Oleh karena itu, perseroan terbatas ini biasanya merupakan perusahaan-perusahaan yang telah terbesar, misalkan seperti Microsoft. Baiklah, itu saja materi dari saya. Jadi, untuk apa saja bentuk-bentuk badan usaha? Badan usaha itu ada 3 ya. Yang pertama, kepemilikan perseorangan. Yang kedua, persekutuan. Dan yang ketiga, ada perseroan terbatas. Di antara mereka semuanya memiliki keuntungan dan kerugiannya masing-masing jika kita membangun suatu badan usaha. Jadi itu materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf banyak kesalahan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.